Nah, kabar terbaru bahwa Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam, ormas terlarang di negara ini, akan segera disidangkan pada tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, banyak orang yang mempertanyakan, yang menanyakan, bagaimanakah nasib Munarman yang hari ini masih ditahan oleh Mabes Polri? Kapan akan disidangkan dan seperti apakah kondisinya? Nah, kabar terbaru bahwa Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam, ormas terlarang di negara ini, akan segera disidangkan pada tanggal 1 Desember besok. Berarti beberapa hari lagi ya, tidak lama lagi, Munarman tersangka tindak pidana terkait dengan terorisme akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Munarman ditangkap pada April 2021 atau sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu ya, karena dugaan keterlibatan Munarman dengan kasus-kasus terorisme di negara ini. Bisa baca beritanya, sidang perdana tersangka kasus dugaan terorisme Munarman bakal digelar 1 Desember 2021. Jadi sekitar 1 minggu lagi lah ya. Tersangka kasus dugaan terorisme Munarman akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 1 Desember mendatang. Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Betul, tanggal 1 Desember 2021 di PN Jakarta Timur, kata Aziz. Ia menyatakan siap menjalani sidang setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari PN Jakarta Timur terkait jadwal sidang tersebut. Insya Allah kami siap untuk menjalani sidang, kata Aziz. Sementara itu, Humas PN Jakarta Timur membenarkan sidang perdana Munarman akan digelar pada 1 Desember 2021. Susunan majelis hakim juga sudah terbentuk. Untuk susunan majelis hakimnya tidak bisa disebutkan, dirahasiakan, kata Humas PN Jakarta Timur. Kerahasiaan identitas majelis hakim diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan pasal 64 Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2019. Penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan berhak dilindungi identitasnya. Demikian infonya. Oke, itu info resminya ya. Jadi yang menanyakan, yang penasaran kapan Munarman akan disidang, sebentar lagi akan disidang. Nah, sepertinya kok lama ya dari penangkapan April 2021 yang lalu sampai hari ini baru mau disidangkan ya, karena proses hukum kan memang tidak mudah, tidak sederhana, harus mengumpulkan banyak fakta, bukti-bukti, siapa yang terlibat, seperti apa kronologi. Nah, dari polisi masuk ke kejaksaan. Kejaksaan ada pemeriksaan lagi, diteliti lagi berkas-berkas dan lain sebagainya. Kalau sudah lengkap naik ke pengadilan. Kalau belum lengkap dikembalikan lagi ke polisi, agar dilengkapi data-data yang dibutuhkan gitu. Apalagi ini terkait dengan tindak pidana terorisme, tindak pidana luar biasa yang berbeda dengan tindak pidana yang lain. Tindak pidana terorisme ini tergantung nanti tingkat kesalahannya, tingkat keterlibatan Munarman. Kalau sangat parah bisa dijatuhi hukuman mati, bisa dijatuhi hukuman seumur hidup. Itu tindak pidana terorisme. Makanya hati-hati kalian semua mengikuti orang-orang yang sekiranya mencurigakan, yang sekiranya terkait dengan pidana-pidana terorisme. Anda harus berhati-hati sekali. Hindarkan diri Anda. Biasanya itu orang-orang yang suka digerakkan ini akan selalu menjual atas nama agama, mengkafir-kafirkan orang lain, menjual jihad atas nama agama katanya jihad, bahkan kalau perlu mati bunuh diri dikatakan jihad. Itu biasanya orang-orang yang sudah tersusupi otaknya dengan paham-paham radikal. Hati-hati,
Anak-anak muda yang mencari agama, pastikan Anda menemukan ustadz yang benar. Jangan ustadz-ustadz yang diragukan. Jangan ustadz-ustadz yang biasa menjual kebencian kepada negara. Yang biasa menjual provokasi kebencian kepada negara. Biasa mengatakan ini rezim zalim. Biasa mengatakan ini pemerintah zalim. Ini pemerintahan kafir, pemerintahan tauhid. Suruh hormat bendera merah putih, tidak mau. Suruh menyanyikan lagu Indonesia Raya, katanya lagu kafir. Demokrasi katanya sistem pemerintahan kafir. Pastikan kalau hal-hal demikian yang sering disampaikan kepada Anda, pastikan bahwa Anda jangan ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok seperti itu. Itu adalah kelompok radikal yang selalu memusuhi negara ini. Yang pada akhirnya akan mengajak Anda semua untuk buhot. Buhot itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia yang makar, memberontak kepada negara Indonesia yang sah ini. Hindari, jauhi ustadz-ustadz yang mengajarkan begitu. Yang suka membid'ahkan orang lain. Yang suka memusyrikan amal ibadah orang lain. Yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Baik sesama muslim ataupun apalagi yang non-muslim. Biasanya itu akan dilakukan, disampaikan. Yang suka mengajak jihad dalam konteks, dalam kurung jihad, perang, menumpahkan darah. Katanya melawan rezim zalim, melawan rezim kafir. Itu pasti dari kelompok-kelompok radikal. Jauhi. Yang aman, ikutilah. Ulama-ulama yang betul-betul ulama, memang mumpuni ilmu agamanya, menguasai ilmu agama, besar di lingkungan pondok pesantren, besar di tingkat atau jenjang akademik Islam yang tidak meragukan. Saya referensikan, saya rekomendasikan, carilah ustadz-ustadz, kiai-kiai yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Saya pastikan aman dari ajaran-ajaran terorisme. Saya pastikan aman dari ajakan jihad melawan negara ini. Tidak ada sejarahnya kiai NU mengajarkan kepada santrinya, kepada jamaahnya untuk melawan negara yang sah ini. Karena melawan negara yang sah adalah buat makar. Makar adalah haram, tidak boleh. Oke, itu saja informasi terkini terkait dengan Munarman, mantan sekretaris FPI Ormas yang sudah dilarang di negara ini. Kita ikuti, apakah Munarman akan diancam dengan hukuman mati ataukah hukuman seumur hidup? Wallahu alam, tergantung nanti bagaimana keterlibatan Munarman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Aman.